Oke, sorry tadi masih tamu. Nah, jadi selamat pagi untuk yang sudah gabung. Di sini sudah ada Daniel. Tadi saya sudah cek di WA, jadi ada sedikit jeda. Ada teman kelas yang bertanya link dan sudah di-share di situ. Sebenarnya linknya sudah dikasih ke aplikasi kita sebagai aplikasi bawaan. Tentunya dengan menggunakan aplikasi itu kita bisa kontrol setiap saat sih sebenarnya. Oke, kita masih akan lanjut dengan pembahasan topik kita yang kemarin, di mana kemarin kita itu membahas tentang manajemen kerja dan profesi dan manajemen kerja dari desainer grafis itu sendiri. Nah, tentunya ada beberapa hal yang nanti akan menjadi syarat-syarat ya sudah kita pelajari sebelumnya. Ada 7 syarat dan dari ketujuh syarat itulah bisa dimiliki oleh kalian. Nah, saya akan buka dulu materi kita di saat ini. Oke, kita sudah melewati apa itu profesi dan sebagainya. Ada ketujuh hal yang menjadi syarat dan saat ini kita masuk ke prinsip kerja dasar desain grafis. Nah, ini ada prinsip kerja yang harus ada pada seorang desain grafis. Nah, ini menurut beberapa praktisi ada berapa prinsip. Jadi bukan cuma sekedar materi begitu saja, tapi dipikirkan oleh banyak orang bahwa sebenarnya hal-hal yang seperti ini patut dan perlu untuk kita miliki bersama. Oke, serat WP ini. Nah, jadi pertama itu adalah selalu memulai dengan ide yang sangat baik. Ya, apapun yang kita akan lakukan, apalagi masalah desain. Jadi sebuah desain itu tidak jadi dengan sendirinya atau begitu saja. Dia harus ada proses. Proses yang pertama adalah ini, selalu memulai dengan ide yang sangat baik. Tidak mudah mendapat ide yang sangat baik. Bagaimana mendapat ide? Tentunya mendapatkan ide itu dengan kita banyak melihat di sekitar kita atau banyak, misalnya kan sekarang sudah ada sosmed, apakah Instagram, tapi Instagram sih yang serasa bagus karena misalnya kalian follow konten-konten atau akun-akun IG yang mengandung dengan unsur-unsur desain. Nah, di situ dapat referensi
Mungkin di internet juga, di Google atau di YouTube, kalian bisa lihat di situ referensi-referensi desain-desain atau karya-karya orang lain, ataupun di sekitar kita. Karena di sekitar kita ini, misalnya contoh keindahan alam. Nah, itu merupakan satu karya ciptaan desain dari pencipta tuh. Sedangkan dompet Tuhan saja bisa menjadi seorang kreator di sini tuh. Kreator ini dia bisa menciptakan sesuatu karya yang luar biasa. Ketika kalian mungkin hobi naik gunung dan sebagainya, kalian bisa menikmati keindahan alam itu. Nah, itu merupakan satu karya cipta yang tidak dibuat dengan begitu saja atau asal-asalan. Semua dipikirkan. Sama halnya dengan ketika kita nantinya akan menjadi seorang desainer. Tentunya hal yang pertama adalah mencari ide. Nah, jadi tidak mudah mau dapat ide. Kebanyakan kalau ada orang yang bilang toilet itu sebagai tempat bagaimana orang berpikir. Memang betul. Di mana di situ kita bisa dapat banyak sekali ide sih di situ. Makanya ada di sekolah desain, sekolah bidang desain grafis di Kudus sana. Nah, kalau kalian lihat di YouTube ada DP room tour di situ. Sampai WC tak tulis dan toilet, tapi di situ tak tulis thinking room. Nah, ruang berpikir. Jadi ruang berpikir ini maksudnya di mana kita bisa mencapai ide-ide yang luar biasa ketika kita berada di posisi di ruangan yang tenang, tidak ada gangguan dan terfokus. Kalau kita misalnya di angka 5 sana atau di jalan umum untuk mencari ide, susah. Karena konsentrasi kita kurang terpecah belah di situ. Konsentrasi dengan suara yang ribut dan sebagainya. Makanya kalau mau cari ide itu cobalah cari tempat yang nyaman, enak, dan tidak ada gangguan apapun. Nah, yang jelas pasti fokus kita itu hanya ke satu tujuan. Kalau kita memikirkan cara atau mungkin akan membuat sesuatu, nah itu kan berfokus di situ. Itu salah satu tips yang mungkin jadi tips kalian untuk bagaimana mendapatkan sebuah ide itu. Memang ide itu tidak gampang. Seringkali dibutuhkan 100 ide yang buruk untuk mendatangkan satu ide yang baik. Oke, betul. Tidak mudah untuk mendapatkan ide yang paling terbaik dari yang terbaik, begitu. Ide yang paling terbaik dari yang paling terbaik. Jadi ide itu bisa banyak hal, bisa banyak yang terpikirkan ke kita banyak, tapi yang terbaik itu cuma satu. Nah, makanya perlu untuk kita dilatih di sini bagaimana memikirkan sebuah ide itu dengan banyak hal. Dari yang pikir sudah ini juga. Habis itu serta sebuah desain, aduh iya ada yang kita lupa begini. Karena tidak mengolah secara matang di situ. Secara matang, secara mal, supaya dapat memang yang paling terbaik di situ. Ketika kita sudah dapat ide yang paling terbaik, maka itu yang kita akan cantumkan ke proyek kita atau desain kita. Nah, jadi seringkali membutuhkan 100 ide yang buruk untuk mendatangkan satu ide yang baik. Jangan sampai jatuh cinta dengan desain yang merugikan klien atau audiens Anda. Tahu maksud di sini? Maksudnya memang ini yang sering terjadi dan mungkin yang dialami kalaupun orang yang sudah bergerak di bidang desain grafis. Kita seringkali mendapat ide yang luar biasa, tapi semua itu kembali ke klien kita atau audiens kita. Semua kembali ke orang. Makanya kita perlu tahu pola pikir dorang, tujuan buat proyek kita ini untuk siapa, itu kita harus pikir baik-baik supaya klien kita satu visi dengan kita, satu tujuan untuk membuat begini. Tidak ada revisi-revisi. Memang di dalam dunia desain grafis, bukan desain grafis di banyak segala segi di perusahaan desain, kata revisi itu pasti ada. Mau rubah-rubah, saya pernah alami hal itu. Editing orang bahas rubah edit, so backing,
ada yang mau tambah. Nah, aduh, berulang lagi backing, dirubah-rubah dan sebagainya. Itu kalian bisa juga lihat di situ. Oke, jika ide Anda buruk, maka Anda membutuhkan energi lebih besar saat mengeksekusi. Jadi kalian di sini intinya adalah memikirkan sebaik mungkin untuk mengeksekusi, oh ini kita mau pilih, ini kita mau pakai. Makanya perlu untuk memikirkan yang sangat matang. Selalu memulai ide yang sangat baik. Ketika ide yang terbaik kalian dapat, maka pasti akan mendapat kualitas yang baik juga. Atau suatu konten kreatif atau karya kreatif yang di luar dari ekspektasi. Apakah ekspektasi dari kalian atau dari klien kalian tentunya. Nah, itu akan timbul secara sendirinya. Itu yang saya juga pernah alami sih. Saya tidak bayangkan akan jadi seperti itu. Tapi serta dibuat semua, ternyata keren juga. Ternyata apa yang dipikirkan, apa yang ide yang didapatkan, itu ternyata luar biasa. Orang pun akan tertarik akan hal itu. Oke, itu yang pertama. Baru yang kedua, sambil yang di rumah, silakan aktifkan kamera yang sudah gabung. Ada Immanuel sudah, Daniel, Nathan, Marcela, Natasha, Brian. Nah, karena kita kan posisi dalam kelas online. Lihat hal-hal di luar desain sebagai inspirasi. Ini yang saya katakan tadi. Selain kalian memikirkan ide, lihat hal-hal di luar desain sebagai inspirasi. Yang kayak saya bilang tadi, kalian mungkin ada yang hobi naik gunung dan sebagainya, itu mungkin jadi tempat inspirasi Anda untuk mendapatkan, oh kita mau bikin begini. Dengan bisa jadi ketika kalian memikirkan satu ide, apa yang kita akan buat, kita pernah alami sebelumnya. Oh kita pernah lihat seperti ini, kayaknya bagus untuk kita kasih ke konten kita atau ke karya kita nantinya. Nah itu jadi seperti itu. Jadi lihat hal-hal di luar. Disiplin visual lainnya dapat menawarkan perspektif baru atau cara pandang baru di sini. Nah ini akan membantu Anda untuk menghindari pengulangan yang sudah pernah dilakukan. Tahu maksudnya pengulangan di sini? Maksudnya Monepe desain, kalian punya desain itu nggak begitu terus, nggak berkembang. Kalau kalian banyak inspirasi, banyak melihat sesuatu di luar sana, maka ada hal-hal yang baru yang orang bilang anti mainstream, itu pasti akan ada di situ. Jadi bukan hal-hal yang mainstream saja. Lalu kok tuh desain begitu, so pasaran orangnya bilang tuh, atau mungkin so PC tuh orang bilang. So ya, sangat menarik lagi tuh dapat lihat di situ. Nah, suatu karya yang baru kan yang menunjukkan suatu kreativitas kan namanya kreativitas. Sesuatu yang belum pernah dilakukan itu dilakukan. Sesuatu hal yang baru itu dibuat menjadi yang terbaru tentunya. Nah, ini akan membantu Anda untuk menghindari pengulangan yang pernah dilakukan. Resaplah segala informasi yang dapat menambah wawasan Anda. Apakah di YouTube, apakah di Google, apakah di Instagram, Pinterest, atau sosmed yang lain tentunya. Tapi kalaupun kalian ingin cari inspirasi, saya sarankan coba kalian pakai aplikasi Pinterest juga. Nah di Pinterest, saya juga ada akun di situ. Situ banyak sekali inspirasi yang kalian akan dapat. Karya-karya orang juga bisa lihat di situ. Yang begitu luar biasa. Nah itu mungkin jadi inspirasi kalian. Makanya resaplah sebagai berbagai informasi yang dapat menambah wawasan Anda. Apapun itu. Baik yang berhubungan langsung dengan pekerjaan maupun yang tidak. Jadi apakah itu biarpun itu tidak ada sangkut paut dengan orang jurusan, misalnya dengan segala apapun itu, nah nanti bisa jadi itu pasti akan terpakai nantinya. Mungkin masalah tentang apa yang tidak berhubungan, misalnya tentang profesi yang lain misalnya. Tapi bisa jadi, oh iya Bang, boleh ini diterapkan di desain kita. Seperti itu. Jadi jangan cuma terpaku kita melihat karya-karya desain orang yang cuma di desain grafis. Tapi kita bisa mengeksplor, bisa cari banyak hal,
di hal-hal yang lain. Supaya kita dapat informasi yang banyak, pengetahuan yang banyak, maka kita akan mempermudah untuk pengelolaan ide kita atau karya kita. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pelajari bentuk desain berikut fungsinya. Sebelum memulai desain, belajarlah sebanyak mungkin tentang siapa target dari desain. Ini yang saya bilang tadi. Kita harus pikirkan baik-baik siapa target kita, target klien kita. Maksudnya begini, jangan kita membuat poster atau baliho ulang tahun anak kecil, anak TK, atau punya anak kecil lah, anak sekolah minggu begitulah. Punya anak kecil, dan kita menggunakan desain yang terlalu formal atau lebih condong ke orang dewasa. Tidak ada gambar anak-anak, tidak ada unsur anak-anaknya di situ. Itu akan bertolak belakang, mungkin klien kita akan desain begini. Pasti akan bertanya seperti itu. Jadi kita harus pikirkan baik-baik. Atau demikian juga sebaliknya. Misalnya ulang tahun opanya Daniel misalnya. Atau Marcella, contoh, gak dikasih popi-popi di situ. Itu kan kurang pas, kurang terbaik. Sebentar orang kira ini opa ini ulang tahun mungkin ulang tahun emas mungkin tuh. Tentunya kalau berbicara ulang tahun emas berarti ada unsur-unsur warna kuning-kuningan begitu, agak ke kuning. Jangan taruh perak di situ atau abu-abu. Kan tidak cocok di situ. Jadi harus kita lihat siapa target desain kita. Kalau target desain kita misalnya, contoh di baliho di billboard, di jalan, yang baliho yang besar, kalaupun iklannya itu untuk kalangan umum, kita harus buat itu untuk kalangan umum bisa mencermati atau bisa paham dengan apa yang ada. Saya kasih contoh begini. Satu iklan di jalan, misalnya iklan rokok misalnya. Untuk anak kecil, kenapa didesain seperti itu? Karena kalau kalian perhatikan baik-baik, iklan rokok yang ada di jalan, itu untuk kalangan yang tujuan dari siapa untuk pesan itu. Cuma orang-orang yang mungkin sudah dewasa, yang sudah bisa mengerti maksud dari pesan dari baliho itu, atau billboard itu. Kalau anak kecil tidak mengerti apa itu dia, begitu. Nah, karena itu satu aturan yang ada di Indonesia, satu aturan bagaimana bisa membuat satu advertising atau periklanan itu dengan sesuai dengan melihat dengan situasi yang ada. Kalaupun orang membuat itu anak kecil juga so paham, itu orang bisa disalahkan karena kalangannya bukan untuk 8, kan dia bilang 18 plus tuh di situ. Makanya seperti itu. Makanya ada orang yang bilang, ini baliho ini apa DP maksud? Nah, itu mungkin tujuannya bukan ke orang-orang yang seperti itu. Kalau kalian lihat baik-baik di situ, atau kalian cermati iklan-iklan yang ada di luar sana, apalagi iklan yang untuk kalangan orang-orang yang dewasa. Nah, jadi itu kita juga mesti paham dan mesti tahu untuk hal itu. Nah, nantinya mungkin ke depan, ketika mungkin kalian akan dipercayakan untuk turun PKL, maka harus perhatikan untuk hal itu. Karena di dunia pekerjaan seperti itu, mesti diperhatikan untuk hal yang seperti itu. Itu karena akan bersifat fatal, dan bisa juga akan kena aturan-aturan atau punya ada DP aturan itu, hukum, dan yang berlaku untuk masalah percetakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, sebelum memulai desain, belajar sebanyak mungkin tentang siapa target desain dari desain, apa tujuannya, dan apa pesan dalam desain disampaikan, dan bagaimana hal itu akan diproduksi atau dihasilkan. Nah, jadi, semua itu dipikirkan secara matang. Oke, yang keempat. Yang keempat, desain adalah sarana bukan tujuan. Nah, seperti apa itu? Jika tidak melayani tujuan, seperti menjual produk, layanan, ataupun ide, maka itu membuang-buang waktu. Jika Anda ingin seni untuk seni, jadilah seorang seniman.
Kalau kalian membuat satu karya memang cuma karena kita hobi, orang cuma suka baking, maka orang jadi seniman juga. Nggak usah jadi seorang desain grafis yang bergerak di bidang industri. Tuh, buang-buang waktu. Di sini bilang buang-buang waktu. Kalau kalian ingin mungkin cuma membuat suatu karya dengan mungkin karena talenta kalian, hobi kalian, maka kalau cuma tujuan kalian hanya seperti itu, maka jadi seniman Jo. Nggak usah untuk memikirkan mau mencari pendapatan lewat karya itu. Kalau kalian bertujuan kita bikin karya ini untuk bisa menambah kebutuhan hidup orang, oke, fokuslah untuk hal itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi desain adalah sarana. Jadi desain ini adalah sebuah sarana, bukan tujuan kita. Jadi dia cuma alat untuk kita bisa memenuhi kebutuhan hidup. Jadi cuma alat dia, cuma sebagai penunjang untuk hal itu, bukan sebagai tujuan kita. Tentu tujuan yang ada di situ adalah tujuan di mana kita bisa memproduksi untuk ke orang-orang yang kita tuju tentunya. Oke, baru yang berikut yang kelima, selalu perhatikan detail di setiap elemen. Nah, ini sangat penting. Nah, selalu perhatikan detail. Dengan perkembangan teknologi perangkat lunak, tidak ada alasan bagi desainer profesional untuk bekerja tanpa memperhatikan detail. Pertama, ukuran. Jangan kalian mendesain sesuatu tidak melihat ukuran yang ada. Contoh, misalnya, karena kalian kurang paham mungkin setting ukuran, kalian tidak mengerti, misalnya mau baking kartu nama, misalnya desain kartu nama, tapi kalian pakai ukuran 1x1 meter, bukan main tuh kartu nama besar sekali, tuh. Atau sebaliknya, sabantar pencetak terpaksa dicetakkan kurang harus kasih besar, akhirnya pixel juga pecah gitu, karena dengan ukuran yang kecil. Jadi kesalahan ukuran. Jadi harus perhatikan ukuran pixelnya. Kalau pixelnya berapa diminta di situ, dipakai seperti itu. Atau kalau dalam istilah desain ada istilah nama DPI. Nah, itu kalian bisa cari tahu apa DPI. Sebenarnya DPI ini adalah dot per inci singkatannya. Dot per inci maksudnya di dalam sebuah gambar itu ada sebuah titik pixel, di mana kumpulan-kumpulan titik pixel itu terbentuk dan terciptalah sebuah gambar. Nah, dot per inci itu misalnya kalian taruh 1 dpi, kecil sekali 1 dpi, cuma titik itu, bagaimana mau jadi? Nah, kebanyakan kalau dipercetakan, orang ada yang menggunakan 80 dpi, ada yang sebenarnya lebih tinggi lebih bagus. Cuma masalahnya semakin tinggi DPI atau dot per incinya, maka kapasitas atau size dari aplikasi filenya akan semakin gede. Makanya kebanyakan dipercetakan 80 sudah cukup. Itu pun sudah bagus untuk dicetak nantinya. Nah, atau di bawahnya juga seperti itu bisa. Tergantung dari masing-masing unit produksi ya. Unit produksi dari setiap percetakan karena beda-beda. Ada yang orang mengenalkan keutamaan klien untuk kualitas yang bagus, maka DPI-nya kasih naik. Karena kemampuan mungkin perangkat komputernya juga menunjang untuk hal itu, dan mungkin peralatan-peralatan lain juga menunjang untuk hal itu. Baru jenis font. Nah, kita harus perhatikan di sini. Jangan begini. Contoh, font karena ini suka bunga-bunga, suka gulung-gulung, tuh. Karena ini keren ini font ini. Sabantar ketika dicetak, orang malah bingung mau baca. Misalnya tujuan ke kalian untuk kalangan umum, untuk kalangan segala usia. Oke lah untuk orang-orang yang mungkin masih baca masih nyaman, masih enak. Tapi kalau misalnya umur opa-opa atau oma-oma,
Karena untuk kalangan umum, orang akan kesulitan apa DP maksud ini, gulung-gulung DP font, DP tipografi itu kurang tepat. Nah, maka ini juga perlu untuk dipertimbangkan untuk kita nantinya menjadi seorang desainer. Jadi jenis font juga harus dipertimbangkan secara matang, secara detail. Baru warna, pewarnaannya. Nah, saya berharap kalian di sini tidak ada buta warna, karena itu kan fatal sekali. Kalau yang angkatan yang baru lulus, ada beberapa orang, akhirnya kesulitan. Dia memilih warna. Warna yang dia lihat agak tidak sesuai dengan apa yang kita lihat yang pada orang, pada umumnya yang mata yang normal tidak buta warna. Tapi kalau orang buta warna, dia kesulitan memilih warna yang terbaik. Nah, pewarnaan ini juga harus dipertimbangkan. Sedang tadi tuh, misalnya ulang tahunnya anak perempuan, kok dikasih warna biru? Nah, biru kan lebih condong ke anak laki-laki, atau anak laki-laki kasih merah. Sebentar orang pertanyakan, ini bagaimana ini jenis kelamin? Karena pemilihan warna yang tepat itu akan menentukan karakter seorangnya itu. Jadi kita juga mesti pandai-pandai melihat warna dan karakter-karakter warna. Nah, ini sebenarnya materi yang sebelumnya yang sudah lewat, dan sebenarnya ini juga penting untuk kita tahu masalah karakter warna. Merah itu apa? Merah melambangkan apa? Merah biasanya melambangkan amarah, marah, panas. Nah, itu hal-hal yang baru. Biru yang dingin dan sebagainya. Jadi hijau yang mungkin sehat, melambangkan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu kita mesti paham dulu sebenarnya. Itu kalian juga bisa searching di internet, atau nanti akan jadi satu tugas kalian untuk hari ini, untuk bisa mencari karakteristik dari warna-warna itu. Sifat dari warna-warna itu. Karena warna-warna ini memiliki sifat. Makanya jangan sampai orang salah kasih warna. Tuh, di sini. Misalnya Papa Daniel di belakang itu kan agak mermut. Nah, itu pasti ada maksud dari kenapa sampai warna begitu. Tujuannya seperti apa. Nah, jadi atau warna-warna yang ada demikian. Karena warna-warna itu melambangkan pesan nantinya ke depan. Jadi bukan cuma sekedar warna. Warna juga itu bisa menunjukkan pesan nantinya kepada desain yang ke orang yang kalian tuju tentunya. Oke, baru berikut rapi dalam manajemen file. Nah, berawal dari kedisiplinan, mengatur file dalam folder-folder organisasi baik. Nah, ini juga sangat penting. Kenapa penting? Karena kalau kita tidak mengorganisir file-file kita, misalnya footage gambar, misalnya footage kita atau gambar-gambar yang mungkin kita akan pakai, kalaupun itu teracak ke komputer kalian akan susah, bukan susah. Pertama susah, baru yang kedua proses kerja kita akan jadi sangat lambat. Karena kita mau cari di mana ini file ini. Oh, di mana kan kita taruh tuh logo perusahaan ini? Karena kita tidak memanajemen dengan baik. Ketika project kita misalnya, saya kasih contoh, buatlah satu folder ketika project kita dibuat, mungkin dipakai untuk folder itu. Misalnya di folder itu ada mungkin ada logonya, logo perusahaan, mungkin ada gambar-gambar yang nanti akan menunjang. Misalnya di situ diminta ada misalnya kalau contoh pemilihan umum atau caleg-caleg, bacalek misalnya. Pasti di situ di satu folder kalian kasih satu foldernya ada foto calegnya, mungkin ada apa lagi gitu, ada backgroundnya nanti akan kalian pakai. Jadi semua di manajemen supaya teratur. Tapi kalau kalian tidak buat seperti itu, akan berantakan, proses kerja kalian itu akan memakan waktu yang lama karena kalian mesti mencari di mana DP file. Kalau di data sambungnya banyak sekali file, nah itu akan berpengaruh. Makanya perlu untuk bisa memanajemen file dengan baik. Karena tentang manajemen juga atau manajemen kerja seorang desainer seperti apa, bukan cuma anak AP, anak perkantoran yang tahu manajemen. Orang juga harus tahu manajemen yang ada supaya efektif ketika orang melakukan sesuatu. Oke, baru berikut, buatlah semua menjadi sederhana. Membuat semuanya menjadi sederhana,
Maksudnya di sini setiap elemen desain yang dibuat harus beralasan. Gunakan saja beberapa tipografi garis bentuk, jangan terlalu alay, orangnya bilang. Kali so ada warna merah, so tercampur DP warna. Karena ini mungkin melihat akhirnya orang enak mau lihat di situ. Lihatlah saudara. Pernah nggak lihat di papan iklan di jalan? Saya pernah lihat semua putih polos dan satu tulisan. Tapi itu menunjukkan satu arti yang luar biasa di situ. Atau misalnya contoh, baliho yang ulang tahun HUT RI. Kebanyakan orang cuma bikin di baliho, cuma putih, ada putih dengan logo. Tulis itu misalnya Indonesia Maju atau yang seterusnya. Sudah selesai. Tidak perlu lagi ada hal-hal yang embel-embel yang mesti taruh bunga-bunga lah atau hal-hal yang lain. Nah, itu bukan zamannya sekarang untuk karya desain. Kebanyakan orang berdesain sekarang itu simple, sederhana tapi bermakna. Oke, boleh paham di sini? Bukan berarti karena dia simple, kalau tidak bermakna itu lain lagi. Tetap orang harus pikirkan pesannya nanti akan disampaikan orang lain lewat karya desain itu. Jangan kita karena terlalu simple, orang setengah mati mau cari tahu. Nah, seperti itu. Jadi dari tipografinya, garisnya, bentuknya, frame-nya, warna, atau elemen pokok lainnya sekedar untuk memahami bahwa semua yang dilakukan akan tersampaikan. Itu maknanya seperti apa. Oke, baru berikut. Ikuti aturan. Nah, ikuti aturan, menyadari bagaimana setiap elemen berhubungan dengan setiap elemen yang lainnya, maka aturan itu Anda untuk dipatuhi. Seperti soal grid, atau guideline, maksudnya aturan-aturan di sini. Kalau dalam dunia desain, ini juga nanti akan ada satu materi yang saya akan sampaikan ke kalian nantinya ke depan. Tapi untuk minggu depan kita akan coba untuk praktik di sekolah. Saya akan buat grup untuk kalian, bagi-bagi kelompok karena tidak harus semua. Dan itu saya juga butuh persetujuan dari sekolah supaya bisa kalian juga praktik secara langsung. Karena kalau kita cuma sekedar yang lalu yang tutorial melihat-lihat saja, itu saya rasa kurang efektif sih sebenarnya. Makanya nanti minggu depan, kalaupun itu jadi, nanti akan disampaikan. Kalaupun belum bisa, berarti kita masih dalam sifat online seperti ini. Jadi aturan-aturan di sini maksudnya penggunaan grid-nya. Nah, ini dari Zoom saya kasih waktu 10 menit. Jadi kita maksimalkan saja. Jadi seperti itu. Aturan-aturan yang ada. Baru, jangan takut dengan kesalahan. Nah, biarkan diri Anda mencoba hal yang baru, melihat jangan kita takut kok kayak ini nggak sesuai. Nah, itu yang akan memunculkan ke pribadi kita yang nantinya akan menurunkan niat kita untuk melakukan. Jadi beranilah coba tes dulu, lakukan dulu. Nanti kalaupun minta revisi diubah. Saya tunjuk klien, gimana? Boleh ini enggak? Kalau dia klien kita mungkin setuju saja, oke, teruskan saja. Tapi kalau dia minta, ini kok kurang tepat, kurang bagus, gimana? Kita rubah di situ. Coba melakukan, jangan orang patah semangat sebelum melakukan. Belum dek, sebelum menyerah. Maka itu mesti perlu dipertimbangkan juga. Baru yang terakhir adalah brainstorm. Brainstorming ini atau brainstorm tukar pikiran. Diskusi ide desain Anda awal dengan beberapa pihak yang berkepentingan dengan berhubungan dan berhubungan. Tidak masalah apakah akan ada menggunakan input dari pihak tersebut. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika kalian ada klien, cobalah saling tukar pikiran dengan klien. Misalnya contoh, karena ini kan kalian bekerja untuk klien kalian tuh. Misalnya lupa tadi tuh. Bagaimana kalau kita mau pakai misalnya ini adik ini kita tambah balon-balon menarik. Nah, baca cerita dengan klien yang ada. Karena kalau kita tidak diskusi, kita cuma diam-diam yang sekian. Ujung-ujungnya kata begini kan. Itu pun kalau ada klien di sebelah kita atau kita bisa tanya ke orang lain minta pendapat. Sebagus nggak tapi desain. Oh, kenapa desain Pak kurang di sini. Oh iya, makasih untuk kasih masukan. Nah itu perlu ada
kerjasama dengan orang lain supaya tidak menimbulkan nanti ada satu revisi-revisi yang lain lagi tentunya. Kalaupun masukan dia itu bagus, maka diterima. Terbukalah untuk orang lain, jangan, oh, mesti begini, ini boleh pakai. Nah, jadi jangan berkeras hati untuk hal itu. Tapi kalau usulnya itu baik, oke lah diterima. Kalau memang itu memang kurang tepat, maka dikasih saran, oh sebenarnya harus begini ya. Jadi komunikasi juga itu penting. Penting ke apakah ke klien kita atau orang terdekat kita yang akan membantu kita nanti. Oke, masih ada 2 lagi, tapi waktu kita terbatas di sini. Oke, jadi yang terakhir, yang ini saya ngomong apa? Langsung saja ukurlah waktu pengerjaan. Jadi diukur waktu pekerjaan. Baru yang terakhir berbagi pengetahuan ke siapapun itu. Apakah klien kita bisa dikasih? Anggaplah kalian sudah kasih ajar lah untuk, oh Pak, sebenarnya kok kalau pengen warna seperti ini kurang tepat. Nah, jadi itu ada membagi pengetahuan kalian. Karena warna ini menyelamatkan seperti ini. Itu kan itu sebuah berbagi ke orang lain tuh, jadi seperti itu. Baru ukurlah waktu pekerjaan supaya manajemen waktu sesuai dengan apa yang ada, buatlah schedule-nya, buatlah timeline-nya supaya bagus, supaya semua terarah dan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Oke, mungkin ada 12 yang disampaikan saat ini yang mengejar dengan waktu yang ada. Karena pertemuan di minggu ini hanya sampai di hari ini, kecuali besok masih ada, Sarah akan bagi lagi di situ. Karena sebenarnya banyak sekali yang akan disampaikan. Nah, dan Sarah berharap apa yang kita pelajari saat ini atau temui saat ini tentunya itu nanti akan menambah bekal pengetahuan kalian untuk secara profesional supaya kita menjadi orang-orang yang mantap di dunia desain grafis. Oke, silakan aktifkan kamera kalian masing-masing. Kita akan foto bareng di sini, foto bersama. Ambil posisi sebaik mungkin. Untuk Roman, silakan aktifkan kamera karena waktu kita di Zoom tinggal berapa menit. Supaya bisa ada waktu untuk kita screenshot. Jangan sebentar, udah habis. Tidak ada pembuktian kalau kita lagi kelas online. Atau hadir di Zoom, tapi tidak tahu karena tidak terdata di situ. Oke, untuk Roman, silakan aktifkan kamera. Oke, jangan lupa untuk mengisi absen. Ada catatan hari ini, itu tetap dibuat. Nanti tunggu tugasnya, saya akan buat dulu portofolionya. Tugasnya cuma gampang, cuma mencari warna, arti dari warna-warna itu sendiri. Oke, supaya kita paham penggunaan warna tersebut. Oke, kayaknya Roman ini ada di sekolah ini. Posisinya Sertawi. Oke, berhadapan dengan kamera. 3, 2, sejempol. 3, 2, 1. Oke, jadi terima kasih kembali untuk partisipasinya untuk kelas online saat ini. Semoga kita lebih mahir lagi dan lebih lebih jago lagi di dalam hal itu. Nanti tunggu informasi untuk pembagian kelompok. Karena Sir akan bertanya dulu apakah bisa kita praktik di sekolah atau tidak. Kalaupun itu bisa, maka kita akan lakukan di minggu depan. Oke, itu saja yang Sir bisa sampaikan saat ini. Tetap mengerjakan tugas-tugas sebelumnya supaya dapat poin, karena sistem penilaiannya Sir ini adalah sistem penilaian poin. Kalaupun kalian tidak hadir atau tidak aktif di hari ini, maka poinnya itu akan berkurang. Makanya ada nilai-nilai minus di situ. Nah, untuk bilik, tetap terus hadir, rajin semuanya supaya poinnya tetap akan bertambah. Karena Sir cek ada masih minus gitu. Karena sebelum-sebelumnya tidak mengikuti.
Makanya perlu diperbaiki semuanya supaya tidak berkurang, maka bertambah lagi poin kalian. Karena sistem penilaian yang saya lakukan adalah seperti itu. Oke, thank you for hari ini dan see you next time.